Nah, kalau kita bicara Partai Demokrat tadi, Paman, gimana Paman lihat? Kalau misalnya Pak Jokowi tadi mengakhiri cepat, ya kan, end of Ya, discussion, langsung memutus mata untuk rantai yang diskusi, ya kan, amandemen, dengan pernyataan tadi. Namun ketika Anda bilang Pak Jokowi membiarkan Partai Demokrat yang quote unquote mengesankan dirinya itu terzolimi, ya kan, dan ini tentu saja sudah dikalkulit untuk dapat berkah elektoral di tahun 2024, dan tentu saja kalau berkah elektoral untuk Partai Demokrat sama sekali tidak menguntungkan Pak Jokowi dengan positioning Demokrat sekarang yang memilih untuk semakin kuat ke poros oposisi. Nah, agak beda di. Nah, kenapa Pak Jokowi juga tidak menghentikan? Enggak, menurut gua agak beda. Karena menurut gua Pak Jokowi kalau amandemen ketiga itu, amandemen untuk 3 periode, langsung menyerang dirinya. Tapi kalau dalam kasus Demokrat, kan agak abu-abu. Demokrat hanya ingin orang yang nggak suka terhadap pemerintahan itu memilih Demokrat. Yang angkanya dari approval rating ada 43%. Nah, tapi problemnya kan Demokrat kemarin 7%. Ini menarik loh perdebatannya. Sekarang ya, coba kalau kita bikin satu polling yang benar gitu. Apakah benar hipotesa Bang Anto, Jansen dan kawan-kawan yang mengatakan approval ratingnya AHY tinggi? Kalau kita cross tabulasi itu angka, jangan-jangan peningkatan itu bukan dari performa memimpin AHY. Siapa yang tahu tentang kepemimpinan AHY di Demokrat? Nggak tahu kita, nggak sampai pesan itu di level individu. Tapi siapa yang nggak merasa nggak suka sama pemerintahan ini karena kegagalan dalam melaksanakan pandemi misalnya? Jadi ngerti maksud gue kan, Dit? Ya. Jadi maksud gue bahwa jangan-jangan peningkatan itu sudah gini, nggak perlu AHY, Mas Didit pun jadi ketum Demokrat akan tinggi juga Demokratnya karena suaranya suara bejana berhubungan gitu loh, Bos. Yeah. Jadi menurut gua, dan itu memang hukum pendulum gitu loh. Jadi Demokrat akan senantiasa memelihara quote unquote kalau narasi pemerintahan ini tidak becus, narasi kalau pemerintahan ini tidak berhasil, karena kalau itu berjalan dia dapat dukungan elektoral. Dan bagi Pak Jokowi sudah nggak perlu, dia udah di second term gitu loh. Jadi maksud gua, tapi di sisi yang lain ada kegambangan juga di Demokrat sebagai partai yang pernah jadi presiden 10 tahun. Kalau presiden tersinggung, pusing juga. Karena dia tahu presiden itu tangannya panjang. Artinya kalau Pak Jokowi itu tersinggung sama permainan AHY ini, tersinggung nih pribadi, pusing pala. Akhirnya dia agak main-main tipis dia. Ya at least kalau kemarin 7%, sekarang bisa naik 10% lah, ngambil 3-4-5% gitu loh, Bos. Jadi itu yang gue pikir, apa ya ini? Itu coba pandangan gue ya. Karena sebenarnya makanya bagi orang-orang yang ingin membela pemerintahan ini akan mengatakan itu Anda tidak becus, urusan rumah tangga dibawa keluar. Kan gitu kan? Karena narasinya adalah ya gila bagaimana Anda memimpin negara kalau Anda nanti memimpin partai aja Anda nggak ada kayak gitu. Ada masalah di negara ini Anda nyalain orang luar lagi nanti nggak bisa evaluasi diri sendiri. Jadi mas gue ya begitu, bagi orang yang mendukungnya akan bagi pendukungnya di internal Demokrat ingin mengambil momen biaya murah bagi orang yang nggak suka pemerintahan, kan biaya murah ya kan, nggak perlu dikader pemilihnya kan. Waduh, memang ini pemerintahan ini gila zalim, udahlah Demokrat aja kan gitu. Nggak, dia bukan gua milih Demokrat karena AHY, enggak, dia lebih yang tadi memang udah nggak bener nih pemerintahan ini zalim. Apalagi beberapa segmen market tidak cocok misalnya dengan PKS atau Partai Umat gitu. Nah, artinya kan ada segmen market nggak suka sama pemerintahan, tapi dia nggak Islam amat. Dibajak ke PKS nggak oke, ke Partai Umat apalagi. Ya tinggal Demokrat satu-satunya. Nah istilahnya kalau pakai pembelahannya Ari kemarin gitu. Jadi dia mengambil intermediasi antara nasionalis sekuler dan nasionalis religius gitu. Kalau pembelahan itu memang ada di masyarakat kita. Jadi itu yang gue pikir-pikir, oh ini nih. Nah ini dia, dibikin panjang sama dia. Tapi nggak diam juga kan. Kalau kena Jokowinya tersinggung, agak panjang juga permainan. Iya, agak panjang permainan. Bisa lewat beneran. Karena begini Pak, dibikin panjang coba gimana? Dibikin panjangnya gini, oke kita nggak, ini masalah internal. Main ke pengadilan. Pengadilan nanti sidang sini, sidang situ. Sidang sini, sidang situ. Dipanjang-panjangin bos. Naik ke PT. Naik ke PT, nanti ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung inkrahnya bisa nih. Udah mau pemilu 2024, belum kelar-kelar kekisruhan ini. Kan pusing. Nah maksud gua
ini nih yang gua rasa menurut gua agak beda cara gua memandang. Kalau ini sebagai teman, kalau gua memandang ini tetap gua menganggap cara seperti ini dalam perselisihan internal partai keliru. Oh ya lupa gua. Coba lihat ya. Dengan strategi mengambil lawyernya Mas BW coba. Itu kan juga menampakkan dengan mengambil lawyernya Mas BW itu kan menampakkan Mas BW itu adalah simbol yang tidak puas 01 02 kemarin. Jadi Mas BW simbol daripada orang yang di 02 yang tidak puas terhadap yang melakukan appeal kepada MK. Artinya dengan mengambil Mas BW menambah lagi hipotesa tadi, oh ini benar-benar mau ngambil suara anti pemerintah. Tapi, nah apakah dengan mengambil Mas BW ini akan jadi solusi di pengadilan? Aduh ntar lagi, ya, itu panjang lagi cerita. Nah, itu jadi kayak bisa simalakama juga kan. Mas BW diambil simbol yang tidak senang sama pemerintahan ini masuk. Dan Mas BW itu gila kan, kalau menentukan soundbite memang jago. Jago. Aduh, soundbite-nya dapat apa tuh? Ketika dia bilang ini adalah pemilu paling tidak demokratis ya, gitu kan? Bukan, ada istilah yang ada soundbite-nya apa dit? Coba soundbite-nya tuh keren soundbite-nya. Dia soal pemilu kan? Oh, dia bilang istilahnya tuh apa gitu, apa yang demokrasi apa gitu. Jadi maksud gua, jadi ya tapi kan itu udah menurut gua ya dua aja bos. Either dihitung sangat cermat dan jenius ya, atau memang lagi emosi juga. Ya kan terdua tuh aja. Tapi yang jelas Mas BW udah masuk ke gelanggang. Begitu Mas BW udah masuk ke gelanggang, itu simbol daripada yang anti terhadap Pak Jokowi pasca pemilu kemarin gitu. Jadi ya seperti mau menggerus-gerus gitu loh, gerus gitu ya kan. Jadi kalau gua lihat seperti itu. Tapi kalau gua sebagai teman memberi pandangan ini pakai teman. Tadi kan kita membuat analisa nih. Nah, kalau menurut gua sebagai teman, perselisihan partai politik kalau dibikin cara kayak gini, dua-duanya ya udahlah, itu dua-duanya akan rugi. Jadi sebaiknya rekonsiliasi. Cara Golkar, temukan caranya. Enggak ngerti kita caranya gimana, iya kan? Iya kan? Temukan caranya, mau diapain coba? Mau dan temukan caranya. Pasti akan ada harga dan akan ada kompromi ya. Dalam begini, nggak bisa. Karena gini, kalau gua lihat ya, teman-teman kita yang pendukung Mas AHY lantang, ini bukan dualisme. Dia mau bilang nggak dualisme. Terus pecat sana pecat sini, pakai istilah-istilah pengkhianat, pakai istilah-istilah kalian bukan kader lagi dan seterusnya. Bos, Marzuki Ali itu kan mantan sekjen gitu loh maksud gue. Jadi menurut gue kalau cara itu dipakai, pandangan gue sebagai teman itu nggak baik. Jadi harus ditemukan di tengah. Ya mau nggak mau. Misalnya ya cari akal. Kalau perlu aja Muldoko ketemu. Ya, itu caranya. Nah, iya. Itu baru bahaya deh. Aja Muldoko ketemu. Ya udah. Ayo ketemu Muldoko ketua dan pembina. Pak SB tetap ketua majelis tinggi. Nanti Johnny Allen rehabilitasi. Marzuki Ali rehabilitasi. Kasih lagi dia posisi. Artinya itu yang paling benar seperti yang dilakukan Golkar. Waktu itu solusinya adalah Agung Laksono sama Ical udahlah nggak berantem lagi. Satu ketua dewan pembina, satu ketua dewan pakar. Terus nanti kita cari nih namanya Novanto gitu. Jadi menurut gua karena kalau saling serang begini menurut gua itu tidak baik. Sebagai teman nilai ini sebagai teman. Ini Bang Jansen, berarti mungkin aja nih ada Novantonya di sini nih. Iya, bukan nggak mungkin atau tidak. Mungkin atau udah undang aja Muldokonya. Ya mungkin Muldokonya juga minta maaf mungkin ya, maksud saya Pak SBY ini kan. Iya, menurut lu kenapa cara rekonsiliatif kayak gitu nggak dipakai ya? Padahal Pak Muldoko adalah anak buahnya Pak SBY secara dulu gitu kan. Nah itu maksud gue ini kan keterampilan politik, kelihayan berpolitik. Kalau nggak ada waktu zamannya di Golkar yang mengambil inisiatif itu kan Pak JK. Pak JK nggak mau rumah ini rubuh. Nah mungkin kita jadi Pak JK-nya nih. TTM nih jadi Pak JK-nya. Jangan berantem kalian. Nanti terbakar rubuh nanti kalian. Nah, ya kan? Coba duduk gitu. Berarti karena kita di forum ini nanti kita harus pertemukan either Marzuki Ali atau Johnny Allen Marbun dengan kawan-kawan. Nah bisa Andi Malarangeng, bisa Jansen Sitindaun. Dan Pak SBY. Nggak bisa. Ini menurut gua ya. Kalau menurut gua karena nggak bisa Pak. Bang Johnny Allen itu ketua OKK ya.
dia banyak jasanya juga kepada Demokrat. Bahkan Jansen di mata Najwa mengatakan orang ini jago, orang ini jago. Artinya Sakti. kalau sudah orang ini sakti, artinya menurut gua kalau dibikin berantem, ya enggak, itu yang ya kita sebut di yang lalu seperti suami istri berantem. Suami istri berantem, kalau dia membongkar-bongkar aib, nggak ada juga bos, nggak, ya hancur dua-duanya udah. Nah lain kalau masing-masing memang mau seperti jalan Bu Mega, iya kan? Oh udahlah nanti misalnya oke, kita bikin partai sendiri aja, lain ceritanya. Ah itu artinya kan mau berpisah baik-baik, udahlah selesai kita buat partai sendiri. Tapi kalau dia masih saling mengklaim Demokrat ini dengan kuncian-kuncian masing-masing, ya ini menurut gua tidak baik untuk Partai Demokrat ya menurut gua ya. Ya jadi saran gua rekonsiliasi. Kalau cara konflik ya konflik itu nggak baik. Kenapa nggak baik, Paman? Ya artinya untuk partai seperti kalau konflik kita pelihara terus gini loh. Masa iya kita mau mendapatkan dukungan elektoral dengan memelihara konflik? Itu kan dukungan pemilu seperti voters kita dididik seperti apa tuh? Iya kan? Kalau gua agak lain ya gua melihatnya ya. Nah, gimana? Gue melihat ini itu karena memang dalam sejarah Indonesia transisi kepemimpinan kita tidak pernah mulus, Paman. Oke. Lu lihat dari Bung Karno ke Pak Harto gimana? Pak Harto ke Pak Habibie gimana? Dari Pak Habibie ke Bu Mega gimana? Ke Gus Dur gimana? Gus Dur ke Bu Mega gimana? Ya kan? Kita jawab di hati masing-masing aja. Ya, tapi kan dari Pak Dari SBY ke Jokowi bagus. Mega ke Pak SBY gimana? Ya kan? Pak SBY ke Pak Jokowi ada skandal juga kan waktu itu, ada Malang, ada lain-lain kan? Enggak, tapi enggak itu beda hal. Menurut gua dari segi transisi itu mulus kok. Ada rumah transisi. Rumah transisi ya. Maksud gua gini. Memang Pak bukan hanya rumah transisi, untuk pertama kali dalam sejarah ada pisah sambut di istana. Pisah sambut diantarin. Ya, dan Pak SBY juga nggak menyatakan dukungan waktu itu kan untuk maksud gua skandalnya ada di situ kan, secara terbuka Demokrat netral 2014. Ya, cuman kalau beda, gua nggak menyebut itu skandal. Ya, nggak, maksud gua kalau tugas kepemimpinan itu kan salah satunya adalah melahirkan kepemimpinan selanjutnya. Yeah. Dalam konteks itu Demokrat tidak, Pak SBY dalam hal ini kader-kader Demokrat dibebaskan ya gitu kan. Yeah. Nah tapi Pak SBY dalam hal ini tidak memberikan endorse kepada penerusnya ketika itu, mengambil posisi yang netral. Gitu. Even besannya sendiri gitu. Nah, gue melihat bahwa ini sejarah kita itu tidak pernah kepemimpinan itu tidak pernah benar-benar, kita tidak pernah belajar mewarisi kepemimpinan gitu loh, Bos. Iya. Nah, ini yang terjadi dengan Mas Ahaye kan, diberikan oleh Pak SBY. Taunya ada turbulens dari dalam gitu misalnya kan. Ada tanda kutipnya gitu bahwa tidak ada filosofi melahirkan kepemimpinan yang lebih baik gitu di dalam praktek kekuasaan kita. Gitu. Iya, oke lah, kita terima ya. Mungkin ya oke lah. Ya, itu tugas kita nih sebagai generasi baru ya. Santai aja, artinya gini. Kalau sudah tidak berkuasa santai lagi aja. Bagian dari ya, kata Paman kan kayak George Washington balik lagi ke kebun anggur. Ya tapi gitu, ternyata kan karena kita orang yang feodal tidak ada tradisi itu. Jangan-jangan kita memang nggak punya tradisi itu, kita orang feodal gitu loh maksudnya. Kan agak panjang juga kan. Jadi dan partai Pak SBY mencoba untuk men-set tadi kalau kata Ari, dia tidak dalam transisi berjalan mulus, dia tidak mengendorse calon kepemimpinan, bahkan oleh anaknya dia merasa harus nanti setelah dia tidak menjabat, dia ingin menciptakan standar legacy bagi demokrasi yang menurut dia ideal, dan ternyata dalam kalkulasi politik ya pada akhirnya mungkin dia sesali juga kayak gitu. Iya, pada akhirnya ya seperti itu. Gue melihat bahwa ujung-ujungnya pemilu ini loh, itu yang gue jadi mikir-mikir ya. Apakah pemilu ini memang bagian dari sejarah kita juga? Nah itu loh maksud gue, bagian dari tradisi masyarakat kita juga gitu loh. Iya kan? Ujung-ujungnya semua orang berkuasa karena dapat dukungan masyarakat lewat pemilu.